Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang saat ini masih berserta atau bersama keluarga di rumah, Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian semua bersama keluarga di rumah masing-masing selalu mendapatkan lindungan Allah, selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembelajaran kali ini, sejarah kebudayaan Islam kelas 4 semester 2 atau semester genap ini, kita akan membahas tentang hijrah ke Taif. Dan sebelum Pak Guru lanjutkan, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pertemuan pada semester 1 atau semester ganjil kemarin kita sudah membahas tentang hijrah ke Abysiniyah atau hijrah ke Habasyah. Ini disebabkan karena siksaan orang kafir Quraisy kepada para sahabat baginda Nabi, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Abysiniyah atau ke Habasyah. Nah, untuk pembelajaran kali ini adapun tujuannya yaitu agar kalian dapat memahami, dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, setelah pendukung dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang pertama adalah istri beliau yang bernama Siti Khadijah, yang selalu mendukung, yang selalu ikut membantu perjuangan baginda Kanjeng Nabi, walaupun seluruh hartanya digunakan untuk perjuangan Islam. Beliau mengikhlaskan semuanya. Seluruh apa yang dilakukan baginda Nabi dalam memperjuangkan atau menyampaikan dakwah Islam selalu didukung oleh istrinya. Kemudian setelah istrinya meninggal dan juga pamannya meninggal yang selalu mendukung baginda Kanjeng Nabi, maka orang kafir Quraisy semakin merajalela menghalangi dakwah baginda Kanjeng Nabi, dan bahkan sudah mulai berani melakukan perbuatan yang anarkis, perbuatan jelek, dan mengganggu dan bahkan sampai mengancam keselamatan baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dari inilah sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad menyatakan dalam hatinya bahwa di Mekah sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai pusat dakwah, sehingga beliau berijtihad, beliau itu berusaha untuk menyelamatkan dakwah Islam, yaitu dengan hijrah ke Taif. Jadi ini yang menjadi sebab mengapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Taif, yaitu untuk menyelamatkan dakwah Islam, karena di Mekah sudah tidak bisa dijadikan pusat dakwah, sehingga beliau ingin menyebarkan Islam yaitu di kota Taif. Mengapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad ingin menyelamatkan Islam, menyelamatkan dakwah Islam ke Taif? Karena beliau meyakini dalam hatinya bahwa kota Taif merupakan kota yang damai, kota yang dingin, sejuk, sehingga pemikiran penduduk sana akan juga sejuk. Itu beliau berinisiatif seperti itu. Kemudian ternyata setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harithah jalan kaki menuju Taif, ternyata apa yang dilakukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad diketahui oleh orang kafir Quraisy. Untuk itulah orang kafir Quraisy mengejar baginda Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengendarai kuda, sehingga orang kafir Quraisy pun
nyampe terlebih dahulu ke kota Taif. Nah, sebelum baginda Kanjeng Nabi Muhammad sampai di Taif, disitulah orang kafir Quraisy memfitnah, menyampaikan kepada tokoh orang Taif, sampaikan bahwa nanti akan ada yang namanya Muhammad, yang ngaku-ngaku Nabi, yang ngaku-ngaku utusan Allah. Dia pembohong, dia pemfitnah, dia tukang adu domba dan sebagainya, difitnah. Oleh karena itu nanti kalau dia ke sini jangan diterima, usir dia. Dia pengrusak dan sebagainya. Difitnah baginda Kanjeng Nabi oleh orang kafir Quraisy. Sehingga ketika baginda Kanjeng Nabi sampai di Taif itulah ternyata beliau ditolak oleh orang Taif. Dan bahkan orang kafir Quraisy pun juga mengancam kepada penduduk Taif. Kalau penduduk Taif menerima Nabi Muhammad di Taif, maka awas, mendapatkan ancaman dari orang kafir Quraisy. Jadi ini yang menjadi awal sejarah baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Karena Taif itu memiliki tempat yang sejuk, tanah yang subur, sehingga pantas juga untuk jadikan pusat dakwah. Tapi ternyata karena ulah orang kafir Quraisy yang selalu menghalangi baginda Nabi Muhammad dalam berdakwah, sehingga apa yang terjadi ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah, bukan mendapatkan perlakuan baik dari penduduk Taif, bukan mendapatkan perlakuan baik dari penduduk atau juga para tokoh Taif, justru beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah dipukuli, dilempari batu, dicemooh, dihina, diusir, sehingga beliau baginda Kanjeng Nabi berlumuran darah. Akan tetapi itu semua diterima oleh baginda Nabi dengan penuh kesabaran. Jadi anak-anakku, dengan sejarah ini Pak Guru berharap agar kalian dapat mengambil hikmah, agar kalian dapat mencontoh sikap sabar baginda Nabi dalam melaksanakan dakwah Islam. Oleh karena itu Pak Guru berharap kalian semuanya bisa mengambil hikmah dari peristiwa saat ini yang sudah hampir 1 tahun kita berada di masa pandemi ini. Mari kita harus tetap bersabar menerima ujian Allah ini, dan insya Allah dengan kesabaran kita di masa pandemi ini Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita harus tetap semangat dan terus belajar dan belajar walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Nah, anak-anakku, nanti kerjakan tugas dari Pak Guru. Nanti setelah selesai kemudian japri Pak Guru. Pak Guru tunggu. Mungkin nanti buku LKS-nya setelah selesai dari bagian administrasi yayasan, kita akan umumkan sehingga kalian dapat memiliki buku LKS ini sebagai bahan untuk memperdalam materi pelajaran akidah akhlak ataupun pelajaran SKI. Nah, sampai di sini pembelajaran kali ini Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.